Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab tentang momentum dan impuls. Materi yang akan dibahas pada bab ini yaitu ada momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Kita bahas materi yang pertama yaitu tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran dalam memberhentikan suatu benda yang bergerak. Jadi momentum itu menunjukkan seberapa sulit memberhentikan suatu benda. Besaran apa sajakah yang mempengaruhi momentum? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada satu buah truk dan satu buah mobil sedan yang sedang melaju. Dari masanya tentu lebih besar massa truk dibandingkan massa sedan. Kedua mobil ini bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 50 km per jam. Lalu, kedua mobil ini akan menabrak sebuah lampu sehingga mereka harus mengerem mendadak. Kira-kira mobil manakah yang lebih sulit diberhentikan? Tentu saja truk. Kenapa truk? Karena dari masanya dia lebih besar. Jadi kalau masanya besar berarti dia semakin sulit dihentikan. Perhatikan ilustrasi kedua. Di sini terdapat dua buah mobil sedan yang sama persis, berarti masanya sama, namun bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Mobil pertama bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, dan mobil kedua bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Di hadapan kedua mobil ini terdapat tiang lampu sehingga mereka harus mengerem mendadak. Mobil manakah yang lebih sulit dihentikan? Yaitu mobil yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Kenapa? Karena dia kecepatannya lebih besar. Semakin besar kecepatan benda berarti semakin sulit benda itu untuk dihentikan. Dari dua ilustrasi ini bisa kita simpulkan bahwa momentum itu dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu besaran massa dan kecepatan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Momentum disimbolkan dengan P sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya itu satuannya kilogram, kecepatan itu satuannya meter per sekon, sehingga satuan momentum menjadi kilogram dikali meter per sekon. Untuk persamaan ini, massa dan kecepatan berbanding lurus dengan momentum. Artinya, semakin besar massa suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dihentikan. Lalu, semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk dihentikan. Materi yang kedua yaitu tentang impuls. Impuls didefinisikan sebagai efek pemberian gaya total pada benda selama selang waktu tertentu. Misalkan di sini ada suatu bola golf dan stick golf. Pada bola diberikan gaya sentuh dengan selang waktu yang sangat singkat, sehingga nanti efek yang dirasakan bola itu akan semakin besar, misalnya bolanya terlempar lebih jauh. Sekarang jika pada bola ini diberikan gaya yang sama, tetapi selang waktu sentuhnya lebih lama, maka efek yang dialami bola ini akan kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama, karena tadi waktu sentuhnya dia lebih lama. Nah, efek dari pemberian gaya pada benda dalam waktu tertentu itu yang dinamakan dengan impuls. Kalau ditulis dalam persamaan matematis, jadi gaya itu sebanding dengan impuls tetapi berbanding terbalik dengan selang waktu. Kalau gayanya semakin besar, berarti impulsnya atau efeknya akan semakin besar. Kalau waktu sentuh semakin singkat, berarti semakin kecil, berarti gayanya akan semakin besar. Kalau waktu sentuhnya lama, berarti semakin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Karena F sama delta T itu berbanding terbalik. Lalu di sini persamaannya diubah, delta T-nya dipindah ruaskan jadi kali, jadi F dikali delta T sama dengan I. Terus kita berubah posisinya jadi I sama dengan F dikali delta T. Nah, ini persamaan untuk impuls, yaitu F-nya gaya, satuannya Newton, dikalikan dengan delta T, yaitu selang waktu, yang satuannya sekon. Maka dari itu, impuls memiliki satuan Newton sekon, atau NS. Selain mencari impuls menggunakan persamaan yang tadi, kita juga bisa mencari impuls dari grafik FT, atau grafik gaya terhadap waktu. Untuk mencari impuls dari gaya, yaitu kita tinggal mencari luas daerah di bawah grafik FT. Nah, tapi kan di sini bentuk grafiknya itu seperti ini ya, jadi sulit mencari luasnya. Sebenarnya bisa kita itu memakai
integral untuk mencari ruas seperti di gambar sini. Cuman karena di kelas 10 belum mempelajari integral, jadi nanti kita sederhanakan menjadi bidang-bidang yang kita udah pelajari aja, misalnya segitiga. Salah satu contoh penerapan konsep impuls yaitu pada mobil. Pada mobil terdapat sabuk pengaman dan kantung udara untuk mengurangi kemungkinan kematian pada tabrakan mobil. Sabuk pengaman dan kantung udara ini berfungsi untuk menambah waktu saat gaya kontak antara pengemudi dengan setir, sehingga gaya kontak yang dihasilkannya akan kecil. Kan tadi gaya sama waktu itu berbanding terbalik. Kalau waktunya lama, berarti gaya yang dirasakan orang ini bakal kecil. Nah, untuk memperlama waktu kontak antara misalnya kepala sama setir itu, ditambahkan kantung udara dan sabuk pengaman. Selanjutnya, hubungan momentum dan impuls. Kalau kita memberikan gaya pada suatu benda, maka akan menyebabkan kecepatan benda itu berubah. Kalau kecepatan benda itu berubah, akibatnya momentum akan berubah. Karena tadi persamaan momentum itu kan massa dikali kecepatan. Kecepatan berubah berarti momentumnya berubah. Sekarang kita kembali ke bab sebelumnya, yaitu tentang hukum 2 Newton. Yang kita tahu itu F sama dengan massa dikali percepatan, atau F sama dengan ma. Cuman di sini kita pindah ruasnya jadi A sama dengan F per M. Lalu di bab gerak lurus kita kan udah belajar tentang percepatan. Percepatan itu kan perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, di sini perubahan kecepatannya ada V T dikurangi V0, V akhir dikurangi V awal. Kan di sini sama-sama A sama dengan Fm, di sini A sama dengan Vt kurangi V0 per delta T. Karena A sama dengan A bisa kita sama dengankan. Jadi kayak gini hasilnya. F per M sama dengan Vt dikurangi V0 per delta T. Di sini kita kali silang. Berarti jadi F dikali delta T sama dengan M dikali Vt dikurangi M dikali V0. M-nya kita faktorkan ke depan, jadi F dikali delta T sama dengan massa dikali Vt dikurangi V0. F dikali T itu merupakan besaran impuls, sedangkan M dikali V yaitu besaran momentum. Jadinya I sama dengan delta P atau impuls sama dengan perubahan momentum. Kenapa ada delta? Karena di sini kecepatannya berubah. Karena kecepatannya berubah, makanya momentum juga berubah, makanya di sini jadi ada delta. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Atau impuls sama dengan perubahan momentum. Contoh soal. Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan. Jadi di situ ada tembok, terus bola dengan massa 20 gram dilempar dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Berarti bergerak ke kiri dengan V0. Kita namakan 4 meter per sekon itu V0, kecepatan awalnya. Lalu dia menumbuk tembok sehingga dia memantul dengan arah yang sebaliknya, yaitu ke kanan dengan kecepatannya 2 meter per sekon. Yang ditanyakan itu besar I. Pakai persamaan yang mana? Di sini ditanyakan I, tapi yang diketahui itu tentang kecepatan. Pasti memakai persamaan hubungan impuls dan momentum. I sama dengan delta P atau impuls sama dengan perubahan momentum. Kita jabarkan. Karena yang ditanyanya I, berarti I-nya tidak usah dijabarkan ke F kali delta T, tetap saja I. Tinggal delta P-nya kita jabarkan. Jadi M dikali Vt dikurangi V0. Tinggal masukkan masanya 20 gram, kita rubah ke kilogram, berarti dibagi 1000. Jadinya 0,02 dikali Vt-nya itu 2 dikurangi. Nah, di sini V0-nya itu jadi negatif 4. Kenapa negatif 4? Kan tadi kecepatan itu vektor. Berarti arahnya itu mempengaruhi. Karena V0 itu arahnya ke kiri, makanya di sini tandanya jadi negatif 4. Karena arahnya ke kiri. Kalau Vt mah ke kanan, jadi tandanya tetap positif. Makanya di sini jadi I sama dengan 0,02 dikali 2 ditambah 4. Atau 0,02 dikali 6.
yaitu I sama dengan 0,12 Newton sekon. Jadi arahnya itu mempengaruhi tanda. Selanjutnya materi tentang hukum kekekalan momentum. Di sini misalkan ada dua buah benda 1 dan benda 2 yang bergerak saling mendekati dengan kecepatan benda 1 itu V1, benda 2 kecepatannya V2. Karena bergerak saling mendekat, maka kedua benda ini akan bertumbukan. Setelah bertumbukan, mereka itu bergerak memantul atau berlawanan arah dari gerak awalnya. Benda 1 kecepatannya menjadi V1 aksen, sedangkan benda 2 menjadi V2 aksen. Kalian masih ingat kan hukum 3 Newton? Kalau ada dua benda yang saling beraksi, sebenarnya kedua benda itu saling memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Atau kita tuliskan jadi F12 sama dengan negatif F21. F itu kita jabarkan ke persamaan impuls. Ingat, impuls itu sama dengan gaya dikali delta T. Berarti gaya sama dengan impuls dibagi delta T. Makanya F-nya dijabarkan jadi I per delta T. Di sini jadi I1 per delta T sama dengan negatif I2 per delta T. Delta T-nya karena sama, karena kejadiannya berlangsung dalam waktu bersamaan, makanya bisa dicoret. Sehingga jadi I1 sama dengan negatif I2. Impuls itu kan sama aja dengan perubahan momentum atau delta P. Makanya di sini jadi delta P1 sama dengan negatif delta P2. Di sini harusnya ada negatif. Lalu delta P, delta itu kan akhir kurangi awal. Perubahan momentum benda 1. Berarti P1 aksen dikurangi P1 sama dengan negatif P2 aksen dikurangi P2. Lalu yang sebelah kanan negatifnya kita kalikan ke dalam kurung sehingga jadi P1 aksen dikurangi P1 sama dengan negatif P2 aksen ditambah P2. Yang ada aksennya kita kumpulkan sebelah kiri, sedangkan yang ada aksennya kita kumpulkan sebelah kanan. Jadi P1 aksen ditambah P2 aksen sama dengan P1 ditambah P2. Supaya enak, kita pindahkan yang kita tukar. Yang kanan jadi ke kiri, yang kiri jadi ke kanan. Sehingga jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, dari sini P1 tambah P2. Berarti ini tuh momentum kedua benda sebelum tumbukan. Sedangkan P1 aksen ditambah P2 aksen yaitu momentum benda setelah tumbukan. Jadi persamaannya sigma, berarti sigma itu total. Sigma P sebelum tumbukan sama dengan sigma P sesudah tumbukan. Dari penjelasan tadi, hukum kekekalan momentum berbunyi seperti ini. Dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Atau persamaannya jadi tadi total momentum sebelum tumbukan harus sama dengan total momentum sesudah tumbukan. Kalau di gambar yang tadi, sebelum tumbukan itu kan bendanya ada 2, makanya di sini ada P1 ditambah P2. Sesudahnya juga sama, tetap ada 2 benda, jadi P1 aksen ditambah P2 aksen. Momentum atau P itu kan sama dengan massa dikali kecepatan atau M dikali V. Di sini dijabarin. Jadi M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini merupakan hukum kekekalan momentum. Biar lebih paham, kita bahas ke contoh soal. Contoh soal, sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Kita gambarkan dulu biar lebih kebayang. Jadi ada sebuah balok kayu, massanya 3 kg yang diam. Kalau diam berarti kecepatannya itu 0. Kita namakan di sini VB, V balok sama dengan 0. Terus, balok ini ditembak oleh sebuah peluru dengan kecepatan 120 meter per sekon. Kita lanjut. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Jadi, si pelurunya ini menembus balok. Sesudah menembus balok, kecepatannya jadi berkurang.
asalnya 120 berkurang menjadi 80 meter per sekon. Kita namakan VP aksen, V peluru aksen atau V peluru setelah tumbukan. Nah, kan baloknya juga ikut bergerak. Yang ditanyakannya itu kecepatan balok setelah tumbukan atau VB aksen. Dari persamaan ini, karena ada peristiwa tumbukan, kita pakai hukum kekekalan momentum. Total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum sesudah tumbukan. Karena bendanya ada dua, peluru dan balok, makanya persamaannya jadi P peluru ditambah P balok sama dengan P peluru aksen ditambah P balok aksen. P-nya kita jabarin jadi M kali V. Jadi kayak gini, MP VP ditambah MB VB sama dengan MP VP aksen ditambah MB VB aksen. Kita masukkan angkanya, massa peluru itu 60 gram, kita rubah kilogram jadi 0,06. V pelurunya itu 120 ditambah massa baloknya 3. V baloknya 0 karena diam, sama dengan massa pelurunya 0,06 dikali VP aksen, kecepatan peluru setelah tumbukannya itu 80 ditambah massa baloknya 3 dikali VB aksen, kecepatan balok setelah tumbukan. Kita kalikan hasilnya seperti ini. 0,06 dikali 120 itu 7,2. 3 kali 0 itu 0 sama dengan itu 4,8 ditambah 3 VB aksen. 4,8-nya kita pindah ruaskan sebelah kiri, berarti tandanya berubah jadi negatif. 7,2 dikurangi 4,8 sama dengan 3 VB aksen. 7,2 kurangi 4,8 itu 2,4 sama dengan 3 VB aksen. Berarti VB aksen sama dengan 2,4 dibagi 3, yaitu 0,8 meter per sekon. Berarti kecepatan balok setelah ditembus oleh peluru yaitu 0,8 meter per sekon. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.